Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Raiska Gusrianto dari kelas 7E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang bersumber dari buku Psikologi Komunikasi untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Psikologi Dakwah. Materi yang saya bawakan ini merupakan bagian dari pembahasan yang ada di buku tersebut, dan nantinya akan saya jelaskan secara runtut sesuai poin-poin yang menjadi fokus dalam presentasi ini. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, kali ini kita bakal masuk ke bagian yang menurut aku nih relate banget sama kita semua, karena ini menyangkut soal hubungan sosial. Ya, tema yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental, kualitas hidup, bahkan cara kita melihat diri kita sendiri gitu. Nah, sering kan kita lihat orang bilang kayak aku introvert, aku suka sendiri. Tapi kenyataannya tuh nggak peduli seintrovertnya seseorang, manusia itu tetap makhluk sosial. Kita tetap butuh orang lain untuk bertukar cerita, untuk merasa didengar, atau sekedar buat ngerasa hidup kita nih berarti gitu. Nah, di bagian materi ini kita bakal bahas apa itu hubungan sosial yang baik dan kenapa komunikasi jadi kunci utama untuk membangunnya. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita tarik garis dasarnya dulu ya. Manusia itu tuh gak diciptakan untuk hidup sendirian. Bahkan saat tinggal di zaman dahulu, manusia tuh hidup dalam kelompok, dalam suku atau komunitas kecil. Semua itu tuh bukan kebetulan, tapi memang bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita merasa kayak misalnya nih ketika kita lagi sedih, pasti kita pengen cerita ke seseorang gitu. Ketika kita lagi senang, kita juga pengen berbagi cerita bahagia kita ini ke seseorang. Ketika kita butuh bantuan pun juga kita akan mencari orang gitu. Dan ketika kita merasa kayak ditinggalkan oleh seseorang, kita pasti merasa sakit. Nah, tanda-tanda itu menunjukkan bahwa kita tuh memang selalu mencari hubungan positif dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori. Jadi teori yang saya ambil itu dari psikolog terkenal bernama Abraham Maslow, dan beliau ini menjelaskan hal ini itu lewat hierarki kebutuhan manusia. Jadi dalam teorinya Abraham Maslow itu ada piramida. Di tengah-tengah piramida Maslow itu ada yang disebut sebagai kebutuhan untuk dicintai dan memiliki rasa kebersamaan atau belongingness. Nah, kebutuhan ini tuh muncul setelah kebutuhan fisik dan keamanan tuh terpenuhi. Artinya, setelah kita merasa aman secara jasmani, hal berikutnya yang sangat kita butuhkan itu adalah hubungan sosial. Kita ingin merasa diterima apa adanya, kita ingin punya tempat di mana kita merasa cocok, dan kita ingin ada seseorang yang peduli ketika kita lagi nggak baik-baik saja. Belongingness ini bukan cuma soal punya pacar ya, tapi lebih luas seperti keluarga, teman, lingkungan sekolah, organisasi, bahkan tetangga pun juga masuk dalam belongingness ini. Selanjutnya ada teori menarik dari William pada tahun 1966. Beliau membagi kebutuhan sosial manusia ini menjadi 3 kategori besar. Yang pertama ada inclusion. Ini adalah kebutuhan untuk diterima dan diajak berinteraksi. Contohnya kayak kita merasa senang kalau ada yang ngajak ngobrol, lalu kita merasa seperti dihargai ketika diajak main atau diajak kayak ikut kerja kelompok gitu. Dan kita juga merasa sedih ketika diabaikan. Inclusion ini juga menjelaskan kenapa banyak orang gak nyaman kalau dikucilkan atau merasa kayak gak dianggap gitu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan kontrol.
bukan berarti ingin menguasai orang lain ya, tapi lebih ke keinginan untuk punya peran dalam hubungan. Kita tuh butuh merasa dipercaya, dihargai pendapatnya, dan punya tempat buat mengambil keputusan gitu. Dan sebaliknya, kita juga ingin dikendalikan dalam batas wajar. Misalnya ketika ada orang yang ngingetin, lalu ngasih arahan, atau membantu mengatur sesuatu. Nah, itu tuh membuat kita tuh merasa diperhatikan. Lalu yang terakhir ini ada affection, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Ini meliputi rasa hangat, perhatian, kepedulian, dan kasih sayang. Affection itu yang bikin hubungan terasa hidup. Mulai dari kayak sekedar ditanya kamu udah makan belum, sampai dipeluk saat sedih. Nah, semuanya ini tuh masuk ke kategori affection ini. Jadi, kalau 3 kebutuhan tadi, inclusion, control, dan affection itu terpenuhi, maka hubungan sosial yang baik bisa terbentuk. Dan semua itu tuh tentu membutuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Komunikasi bukan cuman soal bicara, tapi juga mendengarkan, merespon, memahami emosi, menyampaikan kejujuran, dan menjaga perasaan orang lain. Begitu komunikasi rusak, hubungan ikut rusak. Oke, selanjutnya kita masuk ke fenomena alienasi di zaman modern. Yang menarik ini, para ilmuwan sosial, ahli filsafat, sampai tokoh agama ini tuh sering membahas fenomena alienasi tersebut. Alienasi itu apa sih? Alienasi itu kondisi ketika seseorang merasa terasingkan sendiri dan kehilangan keakraban, bahkan ketika dia berada di tengah keramaian pun gitu. Fenomena ini tuh sering banget terjadi di zaman modern. Kita punya ratusan teman gitu di media sosial, tapi ketika sedih kita tuh nggak tahu mau cerita sama siapa, nggak ada yang bisa dihubungin. Jadi kita merasa bahwa kita nih sendirian gitu. Lalu kita bisa, contohnya bisa berkomunikasi dengan cepat lewat chat dan video call. Tapi hubungan emosionalnya tuh kadang hambar. Kita tuh merasa kayak kita tuh kurang diperhatikan gitu, kurang didengar gitu. Lalu yang ketiga ada yang hidupnya, keluarganya lengkap, tapi tetap merasa tidak dipahami oleh keluarganya gitu. Bahkan Brooks dan Emmert ini pernah menulis kutipan yang cukup menyedihkan gitu, yang berisi instead of affection, acceptance, love, and joy resulting from being with others, many people feel alone, rejected, ignored, and unloved. Artinya itu apa? Artinya ini banyak orang di dunia modern justru tuh merasa sendirian, tidak diterima, diabaikan, dan tidak dicintai, padahal tinggal di tengah keramaian. Jadi, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa hubungan sosial yang baik itu gak terjadi secara otomatis. Kita butuh komunikasi yang sehat. Kita butuh memahami kebutuhan sosial manusia, dan kita harus sadar bahwa setiap hubungan itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Seperti kayak kita ingin diterima, kita ingin dihargai, kita ingin disayangi, dan itu semua sangat manusiawi. Karena pada akhirnya manusia hanya ingin satu hal sederhana, yaitu tidak merasa sendirian dalam hidupnya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membantu kalian memahami bagaimana hubungan sosial bekerja dan kenapa komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.